wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Siva gimana? Oke, alhamdulillah saya juga sehat Pak, Terus baik. gimana nih guru penggeraknya nih? Udah sampai mana nih Bu? Oke. Alhamdulillah pendidikan guru penggerak saya sudah sampai modul 3.1 Pak. Nggak berasa ya? Nggak berasa Pak, betul. Oke. Bapak mohon izin sebelumnya saya ingin mewawancari Bapak. Sebelumnya saya minta maaf sudah menyita waktu Bapak nih Pak. Enggak. Oke, baik. Bapak, perkenalkan, saya Siva Alfia. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Saya hari ini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pendidikan guru penggerak saya, yaitu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, dan kira-kira Bapak memimpin di SMA N36 Jakarta ini sudah berapa lama ya Pak? Oke. Baik, terima kasih Bu Siva. Alhamdulillah ya, sudah bulan kelima ya. Bulan kelima, tinggal setahun lagi, tinggal sebulan lagi ya. Sebulan lagi, betul, Masa 6 Pak. bulan proses untuk pelatihan guru penggerak. Terima kasih Bu Siva. Bu Siva adalah angkatan Angkatan 10 Pak. ke-10, berarti sudah ada guru yang kelima ya. Betul. Guru yang kelima dari angkatan sebelumnya. Dan insya Allah angkatan 11 kita juga akan menambah lagi. Baik, saya Ahmad Junaidi, dan Kepala SMA 36 Jakarta. Saya diamanahi di SMA 36 Jakarta dari bulan Mei tahun 2022. Berarti kalau dihitung sekarang sudah 2 tahun 2 bulan ya. Betul Pak. Alhamdulillah 2 tahun 2 bulan. Sudah bisa menghasilkan 5 dengan ibu ini, dan insya Allah ke depan ada 2 lagi yang akan ikut. Wah, luar biasa sekali Bapak. Oke, baik Bapak. Jadi alhamdulillah Pak, di pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, salah satunya adalah tentang pengambilan keputusan pada nilai-nilai kepemimpinan Bapak. Nah, pastinya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, pasti Bapak menemukan berbagai macam kasus ya Pak. Kasus-kasus, dan di mana kasus tersebut pasti membutuhkan penanganan dan pastinya membutuhkan keputusan dari Bapak sebagai solusi atau penyelesaian kasus tersebut. Jadi di pendidikan guru penggerak ini saya belajar tentang dilema etika dan juga wujukan moral Pak. Jadi yang saya pelajari adalah bahwa kalau dilema etika itu pasti Bapak akan menghadapi situasi sulit di mana Bapak akan menentukan pilihan gitu, secara apa sih keputusan yang Bapak ambil. Di mana keputusan itu pasti keduanya benar walaupun saling bertentangan. Nah, yang kedua ada wujukan moral Pak. Nah, wujukan moral juga sama sih Pak, situasi yang sangat sulit. Namun Bapak harus menentukan keputusan antara benar dengan yang salah, seperti itu Pak. Oke. Baik Bapak, mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan yang pertama Pak. Baik, silakan. Ya, baik Bapak. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dari kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah bahwa kasus ini merupakan dilema etika dan kasus tersebut merupakan wujukan moral? Ya memang sekolah itu kan membina manusia ya, dalam artian baik tenaga pendidikan, tenaga pendidik, dan siswa sebagai objek yang harus kita bina ya, sampai kita proses menghasilkan anak-anak yang masuk perguruan tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan SBL, menyiapkan siswa. Nah, karena kita menghadapi manusia yang notabene berbagai macam karakter, pasti banyaklah yang hal-hal yang tentunya dengan perbedaan karakter, baik itu guru, siswa, ya ada saja manusia tentunya melanggar aturan ya, aturan yang sudah ditetapkan. Lain hanya dengan pegawai yang menghadapi benda mati kan, seperti di tempat usaha itu kan menghadapi komputer, menghadapi kertas, barangkali mungkin masalah itu minim, walaupun pasti ada masalah. Nah, terkait dengan tadi saya katakan bahwa di sekolah menghadapi tenaga pendidik, siswa yang berbagai karakter, tentunya pasti ada masalah. Ya, kalau kita bisa melihat tadi menginventaris, tentunya kita bedakan tadi kan itu mengatakan bahwa ada dilema etika dan dilema moral. Tentunya penanganan juga beda. Nah, kadang yang seperti itulah yang tentunya menjadikan cari solusi ya. Tentunya solusi itu tidak saya sendiri, kadang saya berkonsultasi dengan
tim, dengan manajemen bahwa ini adalah masalah misalkan guru atau ini masalah siswa. Tentunya kita untuk mengambil suatu kebijakan keputusan, kita tidak langsung, saya selaku kepala sekolah tidak langsung memutuskan harus ini, tapi ada konsen dengan teman-teman seperti itu ya. Luar biasa Pak. Jadi ada diskusi. Ada diskusi gitu. Apalagi kalau mengambil keputusan yang kira-kira ini harus diambil tindakan yang yang berat, misalkan mengembalikan anak dan sebagainya, kan harus ada keputusan bersama, bukan karena keputusan kepala sekolah. Baik. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya tadi memilah ketika ada kasus misalkan contohnya, kalau ada guru misalkan kadang-kadang ya mungkin keterlambatan, kita melihat dari mana? Melihat dari data absen. Ketika saya meminta dari operator untuk mengeprint, kita melihat keterlambatan apa, tentunya secara pribadi kita mengundang, mengingatkan kepada teman-teman, secara umum juga menyampaikan bahwa dari keterlambatan itu kan termasuk pelanggaran disiplin karena tidak tepat waktu dan sebagainya. Itu ya kalau sudah sering ya saya undang untuk memberikan motivasi lah kenapa terlambat dan sebagainya. Ya kalau siswa tadi yang namanya manusia berbagai karakter, tentunya ada anak yang baik dan tidak baik. Ya ada yang melanggar, ketika melanggar kita terus dikonsultasikan, lihat aturan, diskusikan dengan teman-teman, baru ngambil kebijakan seperti itu. Berarti ada pembinaan ya Pak? Ada pembinaan dulu sebelum keputusan. Baik Bapak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau kita mengambil keputusan untuk yang dilema etika, ya tadi kebijakan-kebijakan yang seperti itu kadang-kadang ya antara seperti kemarin misalkan kita ada teman-teman di tahun 2023 kan ada guru honor ya, kemudian secara aturan kan memang tidak boleh mengangkat guru honor, tapi secara kebutuhan, apalagi tadi katakan menghadapi siswa yang notabene perlu pembinaan, ya akhirnya ya saya tentunya mengambil suatu keputusan kebijakan dengan mengangkat guru honor. Tapi sekarang kan sedang bermasalah nih, ada cleansing beberapa sekolah yang ada guru honornya waktu itu karena aturan ditemukan pelanggaran dari BPK, maka serempak guru-guru yang honor di sekolah itu di-off-kan oleh sekolah. Namun karena ada masalah, akhirnya dari Pemda dan Dinas Pendidikan itu membolehkan untuk mengembalikan ke sekolah. Tapi sekarang sedang proses. Tapi alhamdulillah di SMA 36 kita di awal 2024 kemarin karena adanya rotasi guru yang masuk, sehingga teman-teman tadi yang sudah honor itu kita bisa cleansingkan. Tapi sebenarnya itu juga biar kasihan juga kan, apalagi beberapa teman yang mungkin sudah dari awal kemudian tiba-tiba ada guru masuk bisa pindah di tengah semester, itu kan jadi masalah juga. Tapi memang itu harus diambil keputusan agar ya kebutuhan yang ada seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak memberikan waktu atau ruang untuk guru honor tersebut bisa mencari ya Pak? Iya betul. Kan harusnya secara aturan kan di bulan Oktober ya harus selesai. Cuma karena kan ketika itu dia harus mencari, kemudian sementara penghasilan sudah mungkin dia bisa mengatur bagaimana keuangan di keluarga, kan itu jadi pertimbangan. Tapi disampaikan bahwa di Januari barangkali sudah tidak ada karena memang aturan. Berarti Bapak memberikan ruang waktu begitu ya? Iya betul. Jadi itu cukup efektif dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada yang pihak yang dirugikan. Iya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira menurut Bapak selama Bapak memimpin, kira-kira tantangan apa sih Pak yang tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambilkan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya tadi tantangan yang dilakukan
tentunya ketika kita mengambil keputusan, apa ya? Pasti ada yang suka dan tidak suka. Ya, jadi tadi di satu sisi bahwa ketika guru itu sudah berjalan, sudah mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang ada dana BOS, kemudian tiba-tiba harus kita cap karena memang aturan tidak membolehkan. Tadi saya beri kesempatan karena setahun berjalan, tapi ketika selesai kadang-kadang kan tadi beban juga ya, waduh kasihan juga nih. Tapi memang dilakukan seperti itu. Itu yang di tantangan ya seperti kemarin ada guru yang kemarin sudah diputus secara kedinasan hadir ya kan, minta bagaimana, saya bilang silakan saja kalau mau daftar untuk proses KKI, tapi dari sekolah tidak merekomendasikan karena kita sudah penuh gitu kan. Tetap kebijakan itu disampaikan ketika memerlukan rekomendasi saya siapkan karena pernah mengajar di sini, pernah honor, itu bagian dari solusi barangkali ya, siapa tahu nasib guru itu ketika ikut KKI bisa diterima gitu. Jadi seorang guru mungkin teman-teman, tapi kalau itu terjadi kan tidak ada urusan kontrak kerja gitu dengan sekolah atau dengan sekolah lain, sehingga penghasilan yang dia peroleh akan berjalan dengan. Jadi kalau misalkan saya boleh tahu nih Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan tersebut? Berarti ikut serta berdiskusi dalam memberikan solusi begitu? Betul, jadi ketika ada guru yang katalah harus di cleansing, kemudian ya tentu saya menyampaikan ketika tadi memutuskan bahwa ini sudah tidak ada, barangkali Bapak Ibu silakan cari solusi, carilah sekolah di semester depan, mungkin ada sekolah-sekolah yang membutuhkan mata pelajaran di mampu. Jadi berkesempatan dulu nih, walaupun di antara rentang waktu TW atau TW keempat kalau tidak salah itu kan secara aturan memang tidak boleh. Cuma kan tadi berpikir si guru itu harus mencari solusi, mencari sekolah, tapi saya warning pada di 2004 sudah tidak lagi karena tadi anggaran kita sudah tidak ada, seperti tidak dibolehkan secara aturan. Tetap kita mencari diskusilah dengan yang bersangkutan seperti itu. Oh baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira Bapak memiliki jadwal tertentu tidak Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah kira-kira apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau ruang waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal kan enggak ya, karena ketika ada masalah kan insidentil, tidak ada jadwal tersendiri misalkan, oh ini jadwal ini tidak. Tapi ketika ada suatu kasus tadi dilema etika terjadi, katakanlah ya, jadi kita tadi prosesnya ya, kita ada tahap-tahapan, tidak ujung-ujung langsung diputuskan, dan seperti katakanlah tadi kan, oh ini ada rambu-rambu gini, maka itu berarti dilema, maka saya membuat strategi bagaimana caranya, tentunya agar kedua belah pihak itu juga sama-sama ya, yang katalah tadi ketika aturan yang ada harus beginikan, mereka juga menerima. Nah, tadi katakan kembali ketika itu adalah berkaitan dengan penghasilan, ini kan juga harus dipertimbangkan. Maka saya ketika ada masalah itu, kemudian saya mencari solusi, diskusi, kemudian sampaikan perusahaan. Tepat akhirnya, walaupun saya yakin yang bersangkutan mungkin tidak menerima, tapi karena itu adalah suatu keharusan yang harus disampaikan, ya akhirnya mungkin, tapi kita dengan tahapan-tahapan tentunya, jadi kesempatan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Iya, yang memudahkan ketika memecahkan masalah tentunya ada peraturan itu kan yang memudahkan, regulasi lah kata. Ketika regulasi ada tentunya kan memudahkan kita untuk mengambil keputusan bahwa ini regulasinya. Tapi kalau tidak regulasi kemudian tiba-tiba mengembalikan, ya saya selama ini ketika tidak ada regulasi, ketika tidak ada aturan, seperti ada teman misalkan guru KKI ya secara ajar misalkan kan dia lebih, ketika ada penilaian dari kepala sekolah kan ada bahasa memutasikan, tapi saya tidak lakukan itu gitu kan, karena itu
ya bukan kewenangan saya gitu kan, kewenangan ada dinas, dia kan tahu aja, itulah. Jadi saya tadi regulasi yang penting, tapi kalau regulasinya mengharuskan bahwa ini kepala sekolah punya kewenangan, nah dengan regulasi tadi yang D5 etika seperti itu, mereka kan di regulasinya ada bahwa tidak boleh ada honor dari dana bos. Dengan syarat ini, itu kan regulasinya memudahkan kita, memudahkan, dan tentunya pengertian dari teman-teman juga tadi, oh iya bahwa ini paham regulasinya, karena kalau regulasi itu dilanggar maka sanksi dengan kalau sekolah kena sanksi kan, itu regulasi yang membuat memudahkan untuk mengambil urusan itu. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, ada banyak pembelajaran yang saya ambil gitu Pak, bahwa ternyata kalau misalkan ada kasus tersebut, bahwa kita tidak bisa langsung memutuskan, tapi ada tahapan atau prosedur yang dilakukan terlebih dahulu ya Pak. Tapi tidak terjadi Pak ya, jadwal itu muncul ketika ada kasus, jadi bukan bahwa kita bulan segini kita menangani tidak. Berarti insidentil ya Pak. Iya, betul. Dan yang saya dapatkan juga di sini bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa harus ada diskusi ya Pak. Iya. Mulai betul. Sebelum mengambilkan keputusan. Kira-kira kenapa Bapak melakukan diskusi ini Pak? Maksudnya kira-kira tujuannya untuk apa Pak? Ya kan ketika ada masalah itu kan orang harus tahu kan. Jangan tiba-tiba oh ini sini gini kenapa kok tidak tahu gitu kan. Seperti kasus misalkan tadi cleansing guru honor. Kan sekolah mengangkat karena kebutuhan. Sebetulnya ketika tiba-tiba muncul tidak ada, bagaimana dari teman-teman terutama di bidang kurikulum ya, kok tiba-tiba nggak ada, itu perlu ada konsultasi. Solusinya apa nih? Kalau ini bagaimana? Ini aturannya tidak ada, sehingga perlu juga pemahaman. Kadang-kadang kan ya tentunya banyak ya, Pak kasihan Pak ada ini kok kalau gini, nah ini aturannya. Kalau saya melakukan aturan itu berarti saya yang kena sanksi gitu kan. Tetap itu jadi tujuan itu. Jadi ketika diputuskan maka perlu diskusi dengan teman-teman sehingga teman-teman tahu ini regulasinya ini. Jadi sehingga ketika ada masalah ya mereka sudah tahu oh ini belum tidak ada, bagaimana solusinya, mencari atau mungkin guru-guru yang tadi yang linear bisa bahas seperti itu. Kayak kemarin misalkan Bu siapa yang fisika ya, Bu yang Bu Rumi Pak. Bukan yang sebelumnya Bu Basma kan, matematika kan, ketika fisika kan itu bagian dari itu seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat gitu dari pengalaman Bapak mengambilkan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya pengalaman yang diperoleh tentunya pertama kehati-hatian tadi ketika regulasi itu tidak membolehkan guru honor contohnya, dan kalaupun mau mengangkat itu bukan kepala sekolah harus koordinasi dengan pihak terkait, dengan Sudin katakanlah, menyampaikan permasalahan, mengajukan permohonan, nanti Sudin tadi karena kebutuhan itu memang benar dibutuhkan ACC gitu kan. Jadi kalau selama ini kan tadi ketika ada kekurangan guru kemudian ada yang melamar sesuai dengan kompetensinya, sekolah memberikan putusan, ada SK kepala sekolah, itu yang salah, itu pengalamannya. Maka ke depan, kalau ataupun ke depan kalau ada seperti itu kan prosesnya adalah pertama aja ini kekurangan di jadwal, mengajukan permohonan, ini data yang si pelamar, sekolah bagaimana ketika sudah dikasih oke, itu yang seperti itu, sehingga permasalahan itu tidak akan ini jadi suatu pengalaman yang berharga buat sekolah ketika tadi mengambil keputusan untuk di kasus seperti itu. Jadi ada hikmahnya lah. Jadi tidak mudah kepala sekolah mengangkat karena bukan kewenangan kepala sekolah, jadi harus tetap ada tahapan melapor ke studi atau ke dinas sehingga diketahui oleh dinas pendidikan. Berarti dari anjep dulu ya Pak? Iya betul. Baik Bapak, karena pertanyaannya sudah selesai, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak, padahal jadwal Bapak sangat sibuk begitu Pak. Ya baik, terima kasih Bu Sipa, semangat terus ya. Tinggal 1 bulan ke depan, kemudian pesan saya ketika sudah menjadi guru penggerak dan kita sekarang sudah terlibat di manajemen, ya sehingga kita semua teman-teman yang sudah guru penggerak bisa mengadakan perubahan sekolah kita. Ya, soalnya kita sudah mulai ada perubahan dari prestasi akademik itu kan berkat kerjasama tim semua dengan kita semua. Terutama guru penggerak yang sudah lulus bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dari proses pelatihan guru penggerak. Jadi kita bersama-sama melakukan perubahan agar SMA 36 tentunya lebih baik lebih baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya, Bapak. Amin, amin. Ya. Sebelumnya mohon maaf ini Pak, saya sudah mengganggu waktu Bapak gitu. Ya. Padahal kita tahu pasti Bapak sibuk banget ya Pak jadwalnya Ya, hari ya. ini. Gitu. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Siva Alfia. Saya guru mata pelajaran fisika di SMA N36 Jakarta Pak. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Ya. Oke. Kalau boleh diizinkan begitu Pak, saya ingin boleh Bapak memperkenalkan diri dulu. Iya, baik. Terima kasih Bu Siva. Ya, perkenalkan nama saya Pak Teddy Supriyadi. Ya. Saya bertugas di SMP 92 Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya insya Allah bisa membantu apa yang memang Bu Siva butuhkan. Oke. Masya Allah, terima kasih Bapak. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak menjadi kepala sekolah di 92 ini sejak kapan ya Pak? Saya bertugas di 92 ini dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang. Sebelumnya saya bertugas di SMP 167. Berarti berapa lama Pak sudah menjadi kepala sekolah? Kalau secara keseluruhan saya sudah 8 jalan 9 tahun. Oh, Iya, Oktober itu 8 tahun. Sekarang Juni ya. Juni. Iya. Udah Agustus. Udah Agustus Pak. Berarti udah hampir 9 tahun. Oh, Kurang 2 bulan. oke, luar biasa sekali Pak. Semoga dari pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, saya bisa banyak belajar begitu dari pengalaman Bapak. Baik Bapak, Alhamdulillah di pendidikan guru penggerak ini saya sudah mencapai modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin begitu Pak. Iya. Jadi di sini saya belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dan juga benar. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya belajar tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya. Nah, jadi kalau dilema etika ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini bahwa merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan gitu Pak, antara benar lawan benar. Nah, sedangkan kalau rujukan moral sama nih Pak, situasi yang sulit juga. Namun perbedaannya adalah kalau rujukan moral kita berada di situasi antara yang benar melawan yang salah Iya. gitu Pak. Oke, baik Bapak, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, sekiranya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dari kasus-kasus yang pernah Bapak temui, yang pernah Bapak tangani bahwa oh kasus ini masuk ke dilema etika dan kasus ini masuk ke dalam rujukan moral. Iya. Baik, terima kasih Bu Siva. Selama saya bertugas sebagai kepala sekolah, ya, terutama di SMP 92 Jakarta ini, memang beberapa kasus-kasus saya temukan. Ya. Salah satu kasusnya ya mungkin yang lagi trending kemarin ya, yang lagi trending kemarin itu adanya cleansing ya, tentang guru honor yang diangkat oleh kepala sekolah. Ya, bahwa kenapa kami mengangkat guru honor ya, itu dasarnya adalah yang pertama kebutuhan ya, kebutuhan di mana sekolah itu tidak ada guru yang mengajar karena pensiun. Nah, maka kami angkat itu. Lalu kemudian ketika mereka sudah mengajar di sini tiba-tiba memang ada kebijakan itu. Nah, kebijakan itu ya kami terima sementara karena itu memang instruksi dari atas ya, yang perlu disikapi ini ya memang kami juga berpikir dilematisnya itu ya, mereka sudah bertugas di sini amat lah gitu kan, membimbing anak ya, kemudian ya mengisi jam-jam yang tidak ada gurunya, lalu tiba-tiba harus keluar gitu kan. Lalu kemudian mereka pun ada yang sudah berkeluarga ya, ada yang bahkan ada yang baru nikah ya, tiba-tiba harus meninggalkan pekerjaan itu. Ya ini ya kita hanya berharap ya semoga memang kebijakan itu bisa memberikan jalan terbaik buat mereka ya, intinya
intinya ya walaupun alhamdulillah ya kebijakan itu dianulir kembali dan mereka bisa kembali ke sekolah untuk mengajar itu ya, itu kasus-kasus itu ya. Jadi intinya ketika kami mengajar itu ya, pertama yang memberikan pembelajaran buat anak yang tadinya tidak ada gurunya menjadi ada gurunya, yang kemudian ya membantu mereka yang memang belum ada pekerjaan ya dia bisa bekerja sesuai dengan dapat tupoksinya dan secara ekonomi juga bisa menunjang kebutuhan keluarga. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pertanyaan kedua ini adalah bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya, dalam hal yang tadi ditanyakan si Pak, memang ini kasus ya biasanya menimpa kepada anak-anak atau peserta didik. Imbasnya? Ya, peserta didik. Misalkan contoh begini, tadi yang penerima KJP ya kan? Jadi penerima KJP itu adalah mereka yang memang layak mendapatkan KJP sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Namun di situ juga ada punishment atau larangan bagaimana si pengguna KJP itu ketika melakukan sesuatu. Contoh, di dalam KJP itu kan tidak boleh merokok, tidak boleh bolos. Nah yang terakhir ini kan tidak boleh tawuran. Bahkan ini ada instruksi dari gubernur bahwa apabila anak penerima KJP itu melakukan tawuran, maka sanksinya diputus KJP-nya. Nah, betul bahwa kebijakan itu betul diambil langkah oleh gubernur. Karena apa? Anak-anak sekolah itu konsentrasinya untuk belajar, tidak untuk tawuran kan gitu kan. Nah, ketika dia itu melaksanakan atau melakukan kegiatan apa pelanggaran itu ya konsekuensi ya harus disikapi gitu kan, harus terima. Tapi di sisi lain ya kasihan juga ya. Secara ekonomi kan yang menerima KJP itu kan kurang gitu kan. Dia bisa terbantu dari bantuan KJP itu, tetapi kalau seandainya itu dibiarkan saja maka tidak akan jerah. Nah, akhirnya mudah-mudahan dengan adanya kebijakan seperti itu membuat jerah yang lain supaya tidak lagi mengikuti jejak seperti pelanggar aturan KJP, yaitu salah satunya tawuran. Nah, tetapi saya menyampaikan kepada mereka, ini sekarang instruksi dari gubernur seperti ini. Nah, diputus harus diikuti, tapi nanti bisa diajukan kembali gitu kan. Ini contoh kasus pernah tahun lalu kita ada 5 anak yang mengikuti terlibat tawuran dan diputus. Ya. Tapi dengan mengubah sikap dia baik kembali dan mengajukan kembali gitu. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Izin pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk hal yang tadi itu dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan itu memang saya sebagai top leader ya tidak bekerja sendiri. Ya, artinya kami bersama tim manajemen ya, kami juga ada misalkan bidang akademiknya, ada bidang kesiswaannya, ada bidang sarana prasarananya. Jika ada masalah-masalah itu, kita yang pertama dicek dulu apa permasalahannya. Nah, setelah permasalahannya itu teridentifikasi, maka kita berembuk dengan tim manajemen apa yang harus kita lakukan. Jadi segala keputusan ini tidak diambil secara sendiri ya, artinya kita kolaborasi lah gitu kan, kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada sehingga kami paham apa masalahnya dan tindakan apa yang harus kita sikapi. Seperti contoh misalnya yang paling banyak itu kan di bidang kesiswaan ya.
bagaimana anak itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang pas. Contoh misalnya, contoh kecil anak-anak ya namanya lagi mencari identitas, cara bergaul, cara belajar dan sebagainya. Jadi kami tahapan-tahapannya ketika ada masalah itu kita ambil dari siapa yang menemukan pertama masalah itu. Misalnya kalau di kelas ya guru. Nah, guru apa masalahnya, selesaikanlah dengan guru. Kalau sudah selesai sudah keliling. Kalau tidak selesai dari guru, kita masuk ke wali kelas, ajak bicara wali kelas. Kalau wali kelas juga tidak bisa menyelesaikan, masuk ke BP, ya, ke BP. Nah, dari BP itu kan kita ada pemanggilan orang tua, diskusi dengan orang tua. Jika memang tidak berhasil juga, kita home visit, ya, misalnya ke rumah. Itu home visit itu tidak melibatkan wali kelas saja, bisa wali kelas, bendahara, bahkan kepala sekolah. Ya, home visit. Nanti kalau udah semua clear, semua permasalahannya seperti apa, maka kita akan mengambil keputusan itu yang terbaik buat kita dan buat anak-anak, gitu kan. Jangan sampai nanti anak itu terlibat sesuatu yang nanti sebetulnya dia kan punya harapan ke depannya masih panjang, tapi kita jangan sampai mengangkat anak itu tidak sekolah, keluar tanpa aturan, gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada anak itu, Pak, saya mau mencoba di tempat lain, ya kita arahkan ke sana. Itu kalau kita salah satu contoh menangani masalah sekolah, masalah anak, gitu kan. Luar biasa sekali Pak, berarti ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi, diskusi semua stakeholder yang ada. Ya. Oke, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan yang paling efektif adalah yang pertama memang itu kita tahu masalahnya dulu, ya, tahu permasalahannya, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman bagaimana ketika kita mengambil keputusan itu banyak mudorotnya atau banyak seperti itu, keuntungannya atau kerugiannya lah gitu. Nah, dan ketika kita mengambil keputusan itu, yang pertama memang harus berdasarkan aturan, ya. Kemudian yang kedua ya masalah itu muncul dan kita sinkron dengan aturan dan tindakan itu harus sesuai. Nah, keputusan itu kan ada beberapa. Yang pertama kan teguran, ya, teguran lisan, gitu kan. Kita tegur. Nah, kemudian tulis dalam berita acara, gitu kan, sebagai bukti pembinaan. Kemudian kalau teguran lisan tidak ini ya kita secara lisan, tertulis ya, pemanggilan, nah, itu seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya ketika ada keputusan itu ya kedua belah pihak itu sama-sama memahami bahwa saya melakukan kesalahan seperti itu atau kehilapan seperti ini, konsekuensinya ini, dasarnya ini. Jadi ada surat pernyataan perjanjian. Iya, ada. Dan biasanya kalau hanya lisan atau apa, kita buat berita acara pembinaan. Luar biasa sekali Bapak. Nah, kira-kira Pak, dari kasus yang selama ini Bapak tangani, kira-kira tantangan apa sih Pak yang Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan dalam mengambil keputusan ini ya yang pertama ya itu ketika kita berhadapan dengan tadi antara etika, dilema etika sama rujukan moral. Nah, itu dilema etika dan rujukan moral, gitu kan. Nah, ketika kita mengambil sesuatu yang seperti itu, tantangannya ya kami harus betul-betul endingnya itu menjadi hal yang terbaik buat kami, gitu kan. Artinya institusi, gitu kan, seperti itu. Nah, itu tantangannya. Dan pernah saya juga menangani masalah ya dengan tenaga pendidikan yang harus kita selesaikan walaupun dengan memindahkan, gitu kan. Karena itu ketika kita pertahankan di sini, bagaimana internal eksternal akan akhirnya saya berkomunikasi dengan dinas terkait bagaimana menangani ini. Akhirnya kita pindahkan dan akhirnya ya baik, yang bukan dipindahkan ya kita tugaskan ya di tempat lain.
Nah, dia baik sama saya sekarang. Jadi memindahkan dia itu tidak mau berujung kepada dia itu benci kepada saya. Karena apa? Kalau seandainya tidak dipindahkan, maka akan terjadi sesuatu di dalam, gitu kan. Nah, kemudian dengan dipindahkan ke sana berarti dia tidak dirugikan, tetap menjadi pegawai ya, yang tentunya untuk keluarga, untuk apa seperti itu. Ya hanya alhamdulillah walaupun saya lakukan tugas seperti itu sampai sekarang tidak ada masalah, dan itu memang suatu yang luar biasa itu yang saya hadapi ya. Tapi ya endingnya ya berjalan luar biasa sekali Bapak. Nah, kira-kira Bapak memiliki jadwal tertentu atau misalkan ada agenda tertentu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, kira-kira dalam kasus yang Bapak temui, Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau bentuk atau prosedur tertentu yang biasanya Bapak lakukan? Ya, biasanya saya kalau ada kasus-kasus itu segera, ya, segera ya. Kalau misalkan artinya begitu kasus ada, langsung mengambil tindakan, artinya tindakan karena itu sudah berjalan misalnya ya, kita tindakan untuk pengingatan, konsultasi seperti apa masalahnya. Nanti kalau memang itu perlu ditindaklanjuti kita berjadwal. Tapi intinya ketika ada masalah itu saya selalu segera selesaikan, ya, segera selesaikan internal kita gitu kan. Jadi kita tidak melibatkan kemana-kemana karena memang itu lebih baik kalau ada masalah di dalam itu ya kita selesaikan di dalam. Itu seperti itu. Berarti yang terjadwal itu pembinaannya. Nah, kalau pembinaan memang kami dengan stakeholder itu terutama guru-guru ya. Yang pertama dilakukan palingnya seminggu 2 kali, itu pagi itu ada briefing ringan lah gitu kan, briefing dan doa bersama di ruang guru ya. Kemudian kalau yang rutinnya ya seminggu sekali ya sebulan sekali itu rutin. Kalau dengan manajemen ya bisa seminggu sekali, atau yang terjadwal itu ya, atau ketika ada kasus yang memang perlu segera diselesaikannya. Jadi ada yang istilahnya yang urgen langsung ditandatangani, kemudian yang dengan guru yang dia 2 minggu sekali, biasanya kita Selasa sama Kamis, ya Selasa Kamis pagi, ya. Kemudian yang keseluruhannya ya sebulan sekali. Luar biasa sekali Bapak. Nah, kira-kira Pak, faktor-faktor apa sih Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan? Sebetulnya yang pertama ada keterbukaan dari semua stakeholder gitu ya. Yang paling utama itu misalkan bagaimana kita dengan manajemen terbuka ya, itu artinya ada apa-apa kita selesaikan dengan staf TU juga kita. Nah, artinya saya itu mudah menyelesaikan masalah itu karena saya menganggap teman di sini itu tidak, saya sebagai kepala sekolah itu bukan penguasa ya, tapi pelayan gitu kan. Jadi saya masuk ke TU, masuk ke Caraka, masuk ke mana-mana masuk. Ketika kita lagi dinas ini ya kita berlaku seperti ya kedinasan gitu. Tapi kalau ketika ngobrol-ngobrol ya kita biasa. Bahkan saya itu dengan Dahar, bukan guru, dengan Caraka, Pak udahnya kita mancing gitu. Membaur gitu. Jadi tidak eksklusif ya. Tidak eksklusif. Itulah saya seperti itu. Itu yang memudahkan ketika ada masalah ya. Beda kan kalau kita memberikan jarak ya antara guru dengan manajemen dengan TU. Kalau kita memberikan jarak ya mereka pun akan gitu. Kalau kita kolaborasi yang bagus ya. Dan alhamdulillah saya di bulan 2 stakeholdernya lumayan ya nyatu gitu kan. Luar biasa sekali Pak. Kalau bisa dari apa yang Bapak ungkapkan gitu, apa yang Bapak paparkan gitu, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan gitu, bahwa ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak semerta kita sendiri begitu Pak, tapi kita harus membaur, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada yang tadi Bapak sampaikan seperti manajemen begitu Bapak. Nah, kira-kira Pak, dari kasus-kasus yang sudah Bapak tangani pasti kan sudah banyak sekali ya Pak. Kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak yang luar biasa ini? Ya. Yang pertama pengalaman saya sehingga di sini 3 tahun, artinya dengan 92 ya, itu yang paling utama adalah kolaborasinya.
Oh. Ya, kolaborasi di antara seluruh stakeholder gitu kan. Artinya kita di dalam satu institusi ini adalah satu, bahwa kita sebagai pemilik sama seperti halnya milik badan kita ya. Jadi kalau kita ada tangannya sakit, yang lain merasakan gitu. Intinya kolaborasi lah itu ya. Yang pertama, yang kedua, kita itu harus mampu bagaimana memahami karakter orang yang ada di sini, ya kan? Karena ada karakter orang yang meledak-meledak gitu kan, ada gitu kan. Ada yang juga yang diam-diam tapi tiba-tiba mencuat begitu. Nah itu harus dipahami ya. Dengan memahami seperti itu, ketika kita menghadapi, wah ini orang itu kok ngomong gini, biarkan, itu kan memang karakternya seperti itu. Tapi nanti kalau udah ini ya, sebetulnya dia baik gitu kan. Itu pengalaman seperti itu yang saya alami, dan memang alhamdulillah selama 3 tahun tidak ada masalah yang berarti di sini. Gitu. Kalau dari menangani kasus, kira-kira pembelajaran apa ya Pak yang bisa saya pelajari begitu dalam mengambil keputusan menangani kasus dilema etika ini? Ya, dilema etika itu ya yang paling penting kita itu berpikir bagaimana ketika bertindak, bahwa kita itu menegur seseorang itu kita bersikap sebagai orang yang ditegur seperti itu, ya. Nah, misalnya saya dengan musibah ini, kenapa seperti itu? Saya paham dulu musibah itu seperti apa gitu kan. Nah, karakternya seperti apa. Nah, kemudian kalau seandainya kita udah memahami, kalau seandainya musibah itu dikasih tindakan seperti apakah dia itu nanti akan berdampak pada dia itu down atau apa gitu. Ketika kita bertindak itu bagaimana supaya dia itu merasa, oh ya tindakan dari kepala sekolah itu benar, apa yang dilakukan oleh saya perlu diperbaiki. Nah itu seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita mendak itu udah bahwa ini adalah yang paling stakeholder salah gitu. Jadi itu akan sebagai kehilapan gitu kan. Kehilapan yang ketika kita tegur atau kita tindak itu akan membuat lebih baik lagi. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap terakhir begitu Pak. Dari pembicaraan saya dengan Bapak ini, saya sangat senang gitu Pak. Luar biasa sekali, sangat senang, dan ternyata banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil begitu dari pengalaman luar biasa Bapak. Di sini saya juga belajar bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak berkolaborasi, bagaimana respon Bapak terhadap kasus-kasus yang ini. Di sini saya melihat bahwa kalau ada kasus yang memang urgensi, maka harus ditangani segera. Tapi di lain sisi Bapak tidak melupakan juga bahwa ada pembinaan yang harus terjadwal, gitu, konsisten, dengan harapan pastinya Bapak tidak ada kasus-kasus lain begitu ya Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, atas jawaban luar biasanya Pak. Terutama terima kasih banyak Pak atas pengalamannya luar biasa. Pastinya pengalaman yang Bapak berikan, yang Bapak sampaikan kepada saya akan menjadi bahan pembelajaran untuk saya, dan mungkin di kedepannya nanti akan menjadi referensi untuk saya begitu Pak dalam mengambilkan keputusan begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak, sukses selalu ya. Amin, ya Rabbi, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.